Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustadz sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Ya, materi kita sebelumnya tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 paragraf atau 4 alinea. Dan materi kita hari ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ialah siswa dapat menjelaskan pikiran pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya sebagai berikut. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Jadi, pada intinya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menghendaki penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Untuk apa? Tentu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pokok pikiran kedua ini, Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan kita dan penyelenggara negara untuk mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Jadi, kita harus selalu mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Selanjutnya, pokok pikiran yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Nah, jadi dari penjelasan 4 pokok pikiran tersebut, kira-kira sudah tahu arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Nah, bisa disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensinya, dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara yaitu Pancasila. Nah, demikian materi kita hari ini. Silakan putar ulang kembali video pembelajarannya dan baca materinya ya, agar kita lebih paham. Silakan jika ada pertanyaan, boleh dipertanyakan di grup WA. Sekian materi kita hari ini, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.